Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Oke, dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 ini, jangan lupa selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan kalian ya. Nah, dan jangan lupa selalu menggunakan masker apabila kalian beraktivitas di luar rumah. Nah, pada pagi ini, Bapak akan menampilkan video pembelajaran IPA. Nah, seperti apa video pembelajarannya? Simak video berikut. Oke, anak-anak, selamat datang di media pembelajaran IPA online pada pagi hari ini. Oke, ini saya membuat media pembelajaran untuk kelas 8, bab terakhir yaitu mengenai materi cahaya dan alat optik. Nah, di sini saya mewakili guru-guru dari SMP Negeri 3 Nganjuk, terutama guru IPA ya, meskipun saya tidak mengajar kelas 8 IPA ya. Oke. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, silahkan disiapkan buku dan ballpoint. Nanti misalkan ada hal-hal yang penting bisa kalian catat ya. Dan jangan lupa sediakan minum air putih karena ini materinya kelihatannya sangat panjang sekali karena saya akan membahas satu bab ya. Oke, yuk kita mulai untuk materi hari ini. Oke, coba sebelum saya mulai, saya ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang kalian rasakan saat menutup mata dan saat membukanya? Kenapa pada siang hari lebih terang daripada malam hari? Apa yang kalian lakukan supaya tahu bahwa jilbab atau rambut kalian sudah tertata rapi? Apakah bayangan kalian dalam cermin sama persis dengan kalian? Nah, ini pada saat kalian bercermin itu ya. Apa jadinya jika di dunia ini tidak ada cahaya? Nah, apa yang terjadi jika di dunia ini tidak ada cahaya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sajikan di slide ini, yuk hari ini kita akan belajar bab terakhir kelas 8 IPA yaitu mengenai cahaya dan alat optik. Nah, tujuan pembelajaran untuk bagian yang pertama ini itu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat cahaya. Yang kedua, peserta didik dengan rasa ingin tahu dapat menganalisis pembentukan bayangan oleh cermin datar. Jadi cermin yang sering kalian gunakan tiap hari itu ya. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan tentang sifat cahaya dan pembentukan bayangan oleh cermin datar. Oke, yuk kita mulai materinya. Nah, ini merupakan peta konsepnya ya. Cahaya, nanti kita bagian pertama ini, kita belajar sifat cahaya itu apa saja. Kemudian, bayangan cermin datar itu bagaimana, sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk bagian pertama ini. Mungkin ini nanti ada 6 bagian, kalau enggak 5 bagian ya. Oke, yuk kita pelajari. Nah, coba simak video pembelajaran berikut. Nah, di sini saya tampilkan video. Ini adik-adik krucil saya ya, melakukan percobaan. Harusnya kalian juga bisa melakukan percobaan sederhana ini di rumah kalian. Coba simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensil bengkok di dalam air. Tuangkan air ke dalam gelas secukupnya. Masukkan pensil ke dalam air. Nah, gimana? Sudah menyaksikan sebentar ya tadi percobaan sederhana. Kalian juga bisa melakukan percobaan tersebut di rumah kalian masing-masing ya. Oke, next.
Nah, sekarang kita membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, contohnya pada senter atau laser ya. Itu membuktikan bahwa sifat cahaya itu apa. Kemudian, nah di sini ada benda bening. Contohnya apa? Itu contohnya ada lepek itu ya, yang disinari oleh senter. Sinarnya tembus ternyata ya, bisa tembus. Kemudian yang ketiga di sini ada seorang fotografer yang sedang memotret. Kemudian yang keempat, nah jadi percobaan adik-adik saya tadi yaitu dengan memasukkan pensil di dalam segelas air. Oke, yang pertama gambar senter atau laser itu membuktikan bahwa cahaya itu bagaimana? Oh, ternyata sifat cahaya yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus. Dengan gambar yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya itu dapat dipantulkan. Dan yang keempat, sesuai dengan video yang sudah kalian saksikan tadi adalah cahaya dapat dibiaskan. Jadi seolah-olah pensil itu terlihat ini bengkok ini ya. Nah, oke, next. Nah, ini penjelasannya. Cahaya merambat lurus. Nah, sifat cahaya yang merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada lampu senter dan kendaraan bermotor. Jadi cahaya motor kan lurus ya, nggak mungkin dibelokkan. Nah, dengan sudut berapa itu tidak. Jadi cahayanya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Nah, benda yang berada di belakang kaca bening bisa kita lihat. Nah, contohnya tadi ya. Nah, ini cahaya itu dapat dipantulkan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pemantulan baur atau diffuse. Kemudian yang kedua ada pemantulan teratur. Nah, bisa kalian saksikan di sini. Kalau pemantulan baur itu cahayanya itu tidak teratur. Jadi ya sembarangan seperti ini ya. Tapi kalau pemantulan teratur, nah coba kalian lihat, dia teratur membentuk sudut yang sama. Nah, ya. Next. Nah, di sini ada percobaan sederhana. Ini dikenal dengan hukum Snellius. Nah, coba kalian lihat. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu terletak dalam satu bidang datar. Sedangkan sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini dinamakan dengan hukum Snellius. Nah, atau hukum pemantulan cahaya. Kalian juga bisa lihat di buku kalian ya. Oke. Cahaya dapat dibiaskan. Maksudnya seperti apa? Ya sama seperti tadi ya, pensil. Tapi kalau ini diganti dengan cahaya. Jadi kalau pensil tadi dimasukkan ke dalam segelas air kan seolah-olah dia patah ya. Nah, sama seperti cahaya ini. Ketika kalian menyinari sinar laser bisa, senter bisa. Kalian sinari di dalam segelas air, maka seolah-olah cahaya itu akan belok. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia belok, tidak lurus seperti ini ya, dibelokkan. Nah, kok bisa? Penjelasannya ini. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Maksudnya apa, Pak? Dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat. Nah, di sini kan mediumnya ada dua, ada udara dan air. Udara itu mediumnya kurang rapat, sedangkan air itu lebih rapat daripada udara. Oleh karena itu, cahayanya dia dibelokkan mendekati garis normal. Nah, ini garis normal ya, yang tegak lurus ini. Nah, sebaliknya, apabila ada sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Gitu ya. Ini merupakan cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, sekarang bayangan oleh cermin datar. Ini yang cermin yang sering kalian gunakan untuk bercermin, berparas setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah ya. Nah, coba ketika di sini ada bendanya itu ya misalkan kita ya yang bercermin. Ternyata bayangannya terletaknya di sini. Nah, dari sini kalian bisa melihat apa sifat dari bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Oke, kesimpulan untuk bagian yang pertama ini, sifat-sifat cahaya. Tadi ada apa saja? Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekarang sifat bayangan oleh cermin datar. Tadi apa?
Yang pertama, maya. Ya, jadi bukan nyata ya, maya. Jadi seolah-olah sama dia ya. Kemudian yang kedua, sifatnya tegak, tidak terbalik. Kalau kita bercermin, ya misalkan kepala di atas ya tetap di atas. Dia tidak kepala, kita bercermin jadinya kaki tidak ya. Jadi bayangannya tegak. Kemudian yang ketiga, ukuran benda dan bayangan itu sama. Nah, kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, ini merupakan bagian pertama untuk pembelajaran hari ini, yaitu sifat-sifat cahaya dan bayangan. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin data. Nah, ada tambahan satu lagi, yang kelima, menghadap berbalik terhadap bendanya. Nah, sekarang kita masuk di bagian kedua. Coba kita review sebentar sifat-sifat cahaya tadi. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya itu masuk dalam gelombang elektromagnetik. Maksudnya apa Pak? Kok cahaya itu masuk dalam gelombang elektromagnetik? Sebelum kalian belajar cahaya kan, di bab sebelumnya kan kalian sudah belajar gelombang. Gelombang itu dibagi menjadi dua secara umum. Ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Kalau mekanik berarti gelombangnya itu merambatnya harus memerlukan medium. Tapi kalau elektromagnetik dia tanpa medium. Nah, salah satu sifat cahaya itu adalah dapat dipantulkan. Nah, karena dapat dipantulkan maka cermin dong yang dapat dipantulkan atau memantulkan cahaya. Nah, cermin itu ternyata ada dua, yaitu ada cermin datar yang sudah kita pelajari tadi, kemudian ada cermin lengkung. Nah, di bagian kedua ini kita akan belajar cermin lengkung. Lebih tepatnya di bagian dua ini kita akan belajar cermin cekung ya. Sekali lagi cermin cekung. Nah, ini tujuan pembelajaran untuk bagian yang kedua ini. Jadi yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan sinar-sinar istimewa oleh cermin cekung. Yang kedua, setelah kalian melihat video ini, kalian dapat menghitung jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, dan perbesaran oleh cermin. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Dan yang keempat, menyajikan hasil pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Nah, nanti kalian akan ditugaskan yaitu membentuk, ini untuk tugas keterampilan ya. Jadi melukis sinar-sinar istimewa yang dibentuk oleh cermin cekung. Nah, coba amati video pendek berikut. Topic: concave mirror. Why is your reflection upside down on a spoon? Wow. Looks like you're getting ready to go for a party. Why don't you stand here and then look into the spoon? Don't worry. Your image appeared upside down because of the inward curve of the spoon. Nah, sudah ya. Nah, coba hasil dari pengamatan video kalian, coba rumuskan masalah. Setelah mengamati video, coba buatlah rumusan masalah atau pertanyaan. Nah, lalu pertanyaan yang sudah kalian buat itu, coba kira-kira jawaban kalian sementara menurut kalian itu apa? Jadi kalian buat pertanyaan, kemudian jawab sendiri di awal itu. Kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu? Oke ya, sudah. Kita lanjutkan. Nah, harusnya kalian kalau misalkan masuk di sekolah, kalian harus melakukan percobaan ini. Tapi ini kan keadaannya tidak memungkinkan ya. Maka kita skip aja untuk percobaannya. Sebenarnya sederhana alatnya ya ini. Yang pertama, kalian menyediakan sebuah laser, kemudian di sini set alat sinar istimewa cermin cekung. Tapi kita skip aja ya. Nah, ini langkah percobaannya, bisa kalian amati. Kalau misalkan kalian di rumah ingin melakukan percobaan sederhana. Nah, sekarang kita masuk di materi cermin cekung. Nah, nanti ada 3 ini ya. Ada sinar istimewa pada cermin cekung, bayangan oleh cermin cekung, dan yang ketiga persamaan pada cermin cekung. Oke, yang pertama, sinar-sinar istimewa cermin cekung. Yang pertama,
sinar-sinar istimewanya adalah ada sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi yang dinamakan sumbu utama itu ini ya. Ini sumbu utama yang melengkung ini namanya cermin cekung. F itu merupakan titik fokus dan M itu merupakan titik kelengkungan cermin. Nah, jadi sifat yang pertama itu ada sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, ini ada sinar yang sejajar dengan sumbu utama ini ya. Kemudian sinar ini ternyata akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini ya. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melewati titik fokus. Ini yang pertama dicatat ya. Kemudian sinar-sinar istimewa cermin cekung yang kedua, ada sinar datang melalui titik fokus. Nah, jadi di sini sinarnya datang melalui titik fokus. Nah, seperti ini. Maka sinar tadi akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi yang kedua ini, ada sinar datang melalui titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi yang kedua ya. Kemudian sinar-sinar istimewa cermin cekung yang ketiga adalah ada sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin. Nah, mana tadi yang pusat kelengkungan cermin itu ini ya, yang M. Jadi ada sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin yang di sini. Maka dia akan dipantulkan juga melalui ya pusat kelengkungan cermin itu pula ya. Jadi dipantulkan kembali. Nah, itu yang ketiga. Nah, dari sini kalian bisa membentuk bayangan oleh cermin cekung. Misalkan di sini ada benda, ya, misalkan ada lilin ya di sini. Itu terletak di belakang pusat kelengkungan cermin, di sebelah kirinya M ya. Lalu bagaimana bayangan yang dibentuk? Nah, coba kita lukiskan. Yang pertama tadi apa? Ada sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini. Maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ya. Yang kedua, ada sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, lalu titik perpotongannya akan membentuk bayangan. Nah, dari sini bisa kalian lihat. Maka bayangannya apa? Bayangannya adalah terbalik, diperkecil dan nyata. Ya. Nah, ini bayangan benda yang terletak di antara M dan F. Nah, di sini ya, terbalik, diperkecil. Nah, sekarang kalian bisa melukiskan bayangan oleh cermin cekung. Bendanya nanti yang pertama, benda terletak di antara cermin dan titik fokus. Nah, jadi bendanya itu terletak di antara cermin dan titik fokus. Kemudian yang kedua, benda terletak di antara titik fokus dan pusat kelengkungan. Dan yang ketiga, benda terletak di belakang pusat kelengkungan. Yang ketiga ini tadi yang sudah Bapak contohkan tadi ya, yang ketiga, yang di sini. Nah, oke, next. Nah, sekarang kita harus paham antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus pada cermin cekung. Ini merupakan materi dasar, paling dasar. Nanti kalian di SMA juga akan dapat materi ini lagi ya. Nah, misalkan tadi saya contohkan, di sini ada benda yang terletak di sebelah kiri pusat kelengkungan cermin. Nah, jadi benda sampai ke cermin itu disimbolkan dengan S. S itu apa? S itu merupakan jarak benda ke cermin. Nah, sedangkan bayangannya tadi di mana? Bayangan tadi kan antara M dan F. Maka di sini ya tadi ya terbalik. Nah, itu disimbolkan dengan S aksen. Nah, apa itu S aksen? S aksen merupakan jarak bayangan ke cermin. Nah, sedangkan F kecil ya itu merupakan jarak fokus. Jadi kalau titik fokus simbolnya F besar, kalau jarak fokus dari titik F ke cermin itu namanya jarak fokus, yaitu simbolnya adalah F kecil. Nah, lalu didapatkan persamaan seperti ini. Seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Ya. Nah, itu bayangannya di situ ya. Nah, sedangkan untuk perbesaran bayangan, kalian dapat mencarinya. Perbesaran bayangan itu simbolnya M ya. Nah, perbesaran bayangan itu dapat kalian cari dari S aksen atau jarak bayangan dibagi jarak benda. Atau kalau nanti di soal tidak ada jarak bayangan sama jarak benda, maka dapat diganti dengan
tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Ya, sama. Nah, sekarang coba di sini ada kuis, tidak banyak kuisnya. Coba kalian tebak jawabannya yang mana, ya. Nomor 1, cermin cekung memiliki 3 sinar istimewa. Jika sinar diarahkan ke cermin cekung melewati titik fokus atau F tadi ya, maka akan dipantulkan A. melalui pusat kelengkungan, B. melalui titik fokus, C. sejajar dengan sumbu utama, D. melalui jari-jari kelengkungan. Nah, kira-kira apa yang pertama ini? Nah, silahkan dijawab ya. Yang kedua, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung apabila benda terletak pada jarak kurang dari titik fokus cermin. Nah, berarti apa sifat bayangannya? Nah, dan terletak di mana? Ya. Yang ketiga, benda terletak di depan cermin cekung dan bayangannya terbentuk seperti gambar. Nah, jadi di sini ada bendanya jaraknya 30 cm ya dari cermin. Jika benda digeser dari posisi semula sejauh 10 cm, jadi semula 30 digeser 10 cm menjadi berapa? 40. Maka terbentuk bayangan baru yang jaraknya dari cermin sejauh berapa? Jadi ketika jarak benda ke cermin 30, ternyata jarak bayangannya itu 60. Nah, sekarang ketika bendanya digeser 10 cm menjauhi cermin yang ternyata 40, jarak benda yang kedua, maka berapa jarak bayangannya? Nah, silakan dihitung ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian ketiga. Kalau tadi kalian sudah belajar cermin cekung di bagian kedua, sekarang coba amati video berikut. Nah, kalian tadi sudah melihat videonya ya, yang ini tadi, itu namanya adalah safety mirror atau cermin pengaman. Jadi di setiap belokan yang tajam atau di daerah pertigaan itu biasanya dikasih cermin seperti itu. Kalau kalian pernah lewat di jalan utaranya alun-alun, itu di pertigaan itu ada safety mirror ya. Kalau kalian pernah ke Gunung Kelut, itu juga ada safety mirrornya ya. Tapi sekarang jangan jalan-jalan dulu, di rumah aja ya. Oke, untuk bagian ketiga ini tujuan kita belajar yang pertama. Peserta didik nanti dapat menjelaskan proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, kalau tadi cekung, sekarang kita belajar cermin cembung. Yang kedua, nanti kalian dapat menggambar pembentukan bayangan pada cermin cembung. Dan yang ketiga, nanti kalian dapat menjelaskan ketika sudah masuk bagaimana sih sifat dari cermin cembung beserta sinar-sinar istimewa. Oke, yuk kita mulai. Nah, sebelum kita masuk di materi, coba saya memiliki pertanyaan sederhana. Bagaimana pembentukan bayangan benda pada cermin cembung? Nah, silahkan dijawab. Ini namanya hipotesis ya, jawaban sementara dari kalian sebelum Bapak jelaskan. Nah, langsung ada kuis. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung. Sketsa pembentukan bayangan berdasarkan sinar-sinar istimewa yang tepat adalah apa? Atau bagaimana? Nah, coba dijawab. Nah, A, B, C, atau D? Nah, ya, coba silahkan dianalisis ya. Untuk cermin cembung ini materinya sangat singkat ya, karena bayangan dari cermin cembung itu cuma satu. Nah, di sini kalian bisa belajar dengan bernyanyi. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Tapi saya tidak bisa bernyanyi ya. Jadi kalian yang bernyanyi di rumah. Oke? Bagaimana Pak liriknya? Ini liriknya saya kasih tahu. Oke, nah. Ini menggunakan lagu apa? Naik Delman itu ya. Contohnya seperti ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota,
Naik mobil istimewa yang ada spionnya. Ternyata spionnya cermin cembung jenisnya. Sifat bayangannya sama di ruang-ruangnya. Yama-yama ya tegak-tegak diperkecil. Nah, itu merupakan bayangan dari cermin cembung, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Oke ya, ini bagian ketiga. Cukup ini aja bagian ketiga. Selanjutnya kita masuk di bagian keempat. Nah, sebelum kita masuk di bagian keempat, coba di sini Bapak pengen mereview apakah kalian mengantuk atau tidak ya. Yuk, yang pertama, masih ingatkah kalian dengan sifat-sifat cahaya yang awal tadi bagian 1 ya? Lalu, apa sajakah sifat-sifat cahaya itu? Nah, yang pertama apa? Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau pada bagian 2 dan bagian 3 tadi, kita kan sudah membahas yang nomor 2 ini, cahaya dapat dipantulkan dengan cara membahas cermin, cekung, dan cembung. Nah, untuk bagian keempat ini, kita akan membahas apa? Sifat dari cahaya dapat dibiaskan. Ya. Nah, lalu bagaimana cahaya dapat dibiaskan itu? Nah, bagian keempat ini kita belajar ini ya. Yuk kita pelajari bersama. Oke, tujuan pembelajaran untuk bagian keempat ini. Yang pertama, kalian nanti mampu mengidentifikasi sinar-sinar istimewa pada pembentukan bayangan oleh lensa cembung. Nah, garis bawahi, lensa cembung ya. Yang kedua, nanti kalian mampu menghitung jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, perbesaran bayangan, dan kekuatan lensa cembung. Yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu menganalisis pembentukan bayangan pada pembiasan oleh lensa cembung. Dan yang keempat, nanti kalian mampu menyajikan proses pembentukan bayangan pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Ya. Nah, yuk sebelum kita mulai materinya, coba perhatikan video berikut. Nah, coba setelah kalian mengamati video tersebut tadi, kok tiba-tiba lama-kelamaan itu kertasnya kok bisa terbakar? Nah, itu bagaimana? Sekarang kalian bisa menuliskan pertanyaan atau rumusan masalah dari video yang sudah kalian lihat tadi. Nah, kemudian berdasarkan rumusan tadi seperti biasa, kalian bisa menjawabnya. Apa sih yang bisa menyebabkan kok bisa ya kertasnya itu sampai terbakar? Coba kalian jawab dulu sementara. Nah, sebelum Bapak jelaskan kok bisa ya itu tadi terbakar. Oke ya. Next. Nah, kalian juga bisa melakukan percobaan sederhana ini di rumah ya dengan alat yang seadanya. Kita skip ya, tapi bisa kalian lihat dulu. Ini merupakan percobaan lensa cembung. Oke. Nah, nanti kalian dapat menuliskan hasil pengamatannya seperti ini. Oke ya, ada sinar datang sejajar sumbu utama itu bagaimana? Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus itu bagaimana? Yang ketiga, sinar datang menuju pusat optik itu bagaimana? Oke ya, yuk kita masuk di materi. Sinar-sinar istimewa pada pembentukan bayangan oleh lensa cembung. Nah, nanti kita akan belajar 3 bagian ya di subbab 4 ini. Yang pertama, sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang kedua, jarak fokus pada lensa cembung. Yang ketiga ada kekuatan lensa. Nah, jadi sudah ada. Sinar-sinar istimewa itu dihasilkan dari proses pembentukan bayangan. Jarak fokus sama ya seperti di lensa cekung tadi. Nah, kemudian ini pembentukan bayangan. Kekuatan lensa simbolnya adalah dioptri. Bisa kalian simbolkan D besar, bisa kalian simbolkan P ya. Tergantung. Bisa disimbolkan D, bisa disimbolkan P. Nah, persamaannya ini
100 dibagi F. Ya. F apa tadi? Jarak fokus. Oke. Sinar-sinar istimewa pada pembentukan bayangan oleh lensa cembung. Yang pertama, nah coba kalian lihat, ada sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Nah, kalau lensa itu dibiaskan ya, bukan dipantulkan. Beda sama cermin. Kalau cermin tadi kan dipantulkan. Kalau lensa itu dia dibiaskan. Jadi yang pertama itu ada sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utamanya ya. Dia akan dibiaskan melalui titik fokus. Nah, kemudian yang kedua, ada sinar datang melalui titik fokus. Oh, ini keliru ya gambarnya. Yang kedua ini berarti yang bawah. Ada sinar datang menuju titik fokus, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, ada sinar datang melalui pusat optik, akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi dia terus saja, seret, ya. Oke. Nah, ini pembentukan bayangannya. Misalkan di sini ada bebek. Nah, ini wek gitu ya. Nah, ada bebek yang terletak antara titik fokus dan kelengkungan. Jadi tengah-tengah ini ya. Nah, yang pertama yang harus kalian pahami, ada tinggi objek, berarti tinggi benda ya. Itu HO, tinggi benda, atau simbolnya H, bisa H, bisa HO, tergantung bukunya ya. Kemudian dari jika bendanya di antara F dan 2F berdasarkan sinar istimewa tadi, ternyata bayangannya itu di sebelah kanannya 2F, terbalik diperbesar ya. Nah, dari sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa. Ini akan diteruskan aja. Nah, maka dapat bayangan di sini. Di sini ada HI. Nah, HI itu merupakan tinggi bayangan. Ada buku yang menyebutkan HI, ada buku yang menyebutkan tinggi bayangan atau H aksen ya. Kemudian jarak benda ke lensa itu disimbolkan D atau S boleh ya, tergantung bukunya. Sedangkan jarak bayangan ke lensa simbolnya adalah S aksen atau DI juga boleh ya. Nah, ini merupakan persamaannya. Ini merupakan mencari jarak fokus sama seperti di lensa tadi ya, atau di cermin cekung tadi. Ini kekuatan lensa juga sudah tadi di awal tadi ya. Nah, ini contoh soal. Nah, Bapak kasih contoh soal ya, karena ini soal hitungan. Ini matematika atau IPA? Ya campuran ya. Oke, contoh soalnya. Sebuah benda diletakkan sejauh 15 cm di depan lensa cembung. Berarti apa? S-nya 15 cm ya. Yang memiliki jarak fokus 12, berarti F-nya 12 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak bayangan yang terbentuk serta berapakah perbesarannya? Jadi yang ditanyakan dua. Yang pertama jarak bayangan, yang kedua perbesaran. Nah, diketahui jarak bendanya 15, jarak fokusnya 12. Ditanya dua, jarak bayangan dan perbesaran. Nah, untuk mencari apa ini? Jarak bayangan, maka persamanya ini ya, mencari jarak fokus tadi, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, tapi ditanyakan 1/S aksen, maka dipindah ruas dong. Maka 1/12 dikurangi 1/15, disamakan penyebutnya dibuat 60 ya. 12 dikali berapa? 5, 15 kali 4, jadinya 5/4. Nah, 5/4 itu berapa? 1/60. Apakah jawabnya 1/60? Bukan, itu masih 1/S aksen. Lah, S aksennya berapa? Ya, berarti 60 dibagi 1 dong, ketemu 60. Itu ya. Nah, yang kedua untuk mencari perbesaran tadi apa? S aksen dibagi S. S aksennya berapa? 60. Lah, S-nya 15. 60 bagi 15 4 kali. Jadi perbesarannya adalah 4 kali. Nah, ini merupakan contoh soal ya. Nah, ini materi lagi pembentukan bayangannya. Jika benda terletak antara F dan 2F, maka bayangannya sifatnya apa? Nyata, terbalik, diperbesar. Nah, ini nyata tapi terbalik ya. Jadi triknya itu kalau bayangan nyata otomatis itu pasangannya terbalik. Kalau maya otomatis dia tegak ya. Kemudian diperbesar. Kemudian apabila bendanya itu tepat
di titik 2F, maka bayangannya juga tepat di titik 2F. Tapi dia apa sifatnya? Sama besar. Dia nyata ya, kalau lensa itu nyata. Kemudian yang ketiga, apabila bendanya di sebelah kiri 2F, maka bayangannya diperkecil. Kalau bendanya terletak di antara lensa dan titik fokus yang pertama, maka bayangannya adalah maya tegak. Nah, kalau nyata, itu pasangannya terbalik. Kalau maya, pasangannya tegak. Lalu dia diperbesar atau diperkecil? Dia diperbesar. Ini bendanya, ini bayangan. Itu ya. Nah, kesimpulannya ada 3. Ada 3 macam sinar istimewa pada pembentukan bayangan oleh lensa cembung. Tadi ya, ditulis tadi. Kalau belum ditulis ya, diulangi lagi. Kemudian ini hubungannya antara jarak benda, bayangan, jarak fokus, ini perbesaran, ini kekuatan lensa. Nah, untuk mencari bayangan, maka menggunakan sinar-sinar istimewa. Oke ya? Nah, kalian bisa melihat video ini sambil rebahan, tapi tetap fokus. Oke? Oke, seperti biasa, untuk memastikan kalian paham atau tidak, di sini Bapak berikan kuis. Nah, ada 3 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, nah, seorang siswa ingin mengamati seekor hewan berukuran sangat kecil menggunakan lup. Ada 2 lup yang dapat digunakan oleh siswa. Nah, lup 1 fokusnya 15, lup 2 fokusnya 12. Siswa ingin membandingkan keduanya. Lalu siswa meletakkan benda dengan jarak yang sama terhadap kedua lup. Jadi jarak bendanya sama ya. Yang beda berarti fokusnya ini. Pertanyaannya, bayangan yang tampak pada mata itu bagaimana? Nah, silahkan dianalisis. Oke? Nanti bisa komen di bawah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada lup atau lensa. Lensa kaca pembesar ya. Pertanyaannya, jarak antara titik terbakarnya kertas dengan pusat optik pada lup merupakan apa? Nah, ini tadi ya, yang di video awal tadi kok bisa sampai terbakar itu ya. Kemudian yang ketiga, jika sebuah benda terletak pada jarak 20 cm dan dilihat menggunakan lensa cembung yang memiliki jarak fokus sebesar 15 cm, maka sifat bayangannya itu seperti apa? Nah, berarti di sini ada S-nya 20, kemudian F-nya 15, tapi yang ditanyakan bukan angka, melainkan apa? Sifat bayang. Oke ya, ini bagian keempat. Oke, sekarang kita masuk di bagian kelima, yaitu kita masuk di mata. Ya, oke, yuk alat optik yaitu tepatnya mata. Ya, nah pernah nggak kalian melihat gambar seperti ini? Ayo, siapa yang sudah pernah ngecek? Ini untuk ngecek apa kalian matanya normal, minus, atau plus ya. Kelihatan tidak ini? Dilihat ya. Kemudian, nah ini membentuk apa ini? Ayo. Nah ini yang senang tonton drakor ini ya, drama Korea seperti ini. Nah saya nggak tahu ini apa artinya ya. Nah kalau ini apa? Membentuk apa ini menurut kalian? Membentuk titik-titik. Nah, untuk bagian kelima ini kita belajar mengenai indera penglihatan, yaitu mata manusia dan alat optik. Oke ya. Nah, kenapa gambarnya ini? Oh, buram ya. Yang kedua, jelas. Siapa sih ini? Nah, namanya Al-Hazen atau Abu Ali Al-Hastam. Nah, beliau ini merupakan penerbit kitab optik atau Book of Optics yang berdampak pada perkembangan optik di Eropa. Ini penemuannya pada tahun 1260 sampai 1650 ya, ini abad kesekian. Nah, kita belum lahir ya. Kok belum lahir? Dibuat aja belum ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran untuk bagian kelima ini. Yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan struktur dan fungsi dari bagian-bagian mata. Yang kedua, kalian nanti dapat menyelidiki proses pembentukan bayangan pada mata. Yang ketiga, kalian nanti dapat menganalisis perbedaan penyebab gangguan yang terjadi pada mata. Nah, langsung saja nih ya, jujuk saja. Ini bagian-bagian dari mata kita yang sering ditanyakan, yaitu di kornea, ada pupil, ada apa lagi? Lensa. Nah, di sini ada aqueous humor, ada iris. Nah, fungsinya apa? Silahkan dicari.
Yang terpenting di sini ada retina. Nah, nanti akan berhubungan dengan gangguan mata ya. Silahkan dicari fungsi dari bagian-bagian ini. Nah, nanti ini buat tugas ini ya. Nah, sekarang di sini perubahan kecembungan lensa mata ketika melihat benda jauh dan benda dekat. Nah, coba kalian lihat apa yang membedakan di sini. Ini ketika bendanya jauh, matanya gimana? Ya, seperti ini ya. Nah, lensanya seperti ini. Kalau bendanya dekat bagaimana? Nah, lensanya ini. Nah, berarti apa yang membedakannya? Silahkan dianalisis ya. Nanti ada soal seperti ini soalnya. Nah, ini merupakan proses jalannya cahaya masuk ke mata. Coba, Bapak. Ini videonya sangat singkat sekali. Ya. Coba diperhatikan. Nah, jadi ada benda yang memancarkan cahaya. Nah, dia melewati kornea, pupil, lensa, dan menuju ke retina. Nah, ini merupakan proses jalannya cahaya masuk ke dalam mata kita. Ya, tepat menyentuh di retina. Nah, ini rambut dekat. Dia bayangannya jatuh di belakang retina. Retinanya kan yang ini ya. Nah, supaya dia tepat di retina, maka harus menggunakan bantuan. Yaitu bantuannya lensa cembung atau lensa positif. Kemudian apabila ada penderita rabun jauh, itu bayangannya terletak atau jatuh di depan retina. Nah, supaya bayangannya jatuh tepat di retina, maka harus kita tolong dengan menggunakan lensa cekung atau lensa minus supaya tepat jatuh di retina. Ya. Kemudian presbiopi. Nah, presbiopi itu benda yang dekat tampak buram. Ya. Nah, ini dia. Lanjut saja bablas seperti ini. Yang normal kan seperti ini ya. Ya, tepat di retina. Kemudian ada astigmatisma. Nah, dia tampak blur ya di sini. Dia tidak jelas. Kalau ini mata normal dia jelas ya. Kalau di sini dia blur, jadi nyebar ini ya. Nah, harusnya kan dia fokus. Tapi di sini dia nyebar. Makanya dia buram ya. Kemudian, nah, ini merupakan tes buta warna. Ini membentuk apa? Ayo, terbentuk apa di sini? Nah, kalau kalian tidak bisa melihat atau membaca ini membentuk apa, berarti kalian bisa didiagnosis buta warna. Tapi buta warna sebagian ya, atau parsial. Nah, kalau ini membentuk apa coba? Nah, ini yang paling susah ini. Nah, kalau ini menurut kalian membentuk apa ini? Ya, bisa kalian lihat ya. Ini merupakan tes buta warna. Nah, sekarang bagian putih, ya, bagian gelap. Apa yang terjadi dengan mata kalian? Nah, dari keadaan terang menuju keadaan gelap akan terlihat gelap. Pandangan menjadi kabur selama beberapa detik. Mengapa hal ini terjadi? Nah, ini kan merupakan sesuatu yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita mungkin bingung, oh, kenapa ya kok bisa seperti itu? Nah, penjelasannya seperti ini. Karena, pada keadaan gelap, rodopsin pada sel batang akan terbentuk. Pembentukan kembali rodopsin memerlukan waktu yang disebut adaptasi gelap atau adaptasi rodopsin. Jadi mata kita itu juga butuh waktu untuk menyesuaikan dari keadaan terang ke gelap atau sebaliknya dari gelap ke terang itu ya. Makanya agak sedikit kabur kalau langsung diganti seperti tadi. Oke ya. Ini merupakan hal yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari tapi kita masih bingung kok bisa ya. Nah, ini pemecahannya seperti ini ya. Butuh waktu. Nah, semua itu butuh waktu, butuh proses. Nah, pada saat itu mata sulit untuk melihat. Nah, nampak kabur tadi ya. Nah, ini merupakan kuis atau evaluasi. Nah, perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Pernyataan yang benar apa? Nah, bedanya apa? Ayo, silakan dianalisis, silakan dijawab, nanti komen di bawah. Oke ya. Nah, kalau ini Edu menderita miopi sehingga dia tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh dengan jelas. Pertanyaannya, jenis lensa untuk membantu penglihatan Edu adalah apa? Nah, oke, sekarang kita masuk di bagian ke-6. Ini merupakan bagian terakhir ya. Nah, di sini coba, ini merupakan teman-teman Bapak dulu waktu di Semarang ya. Jadi kompak ini mereka berkelompok dan satu kelompok kebetulan
teman-teman Bapak ini memakai kacamata semua. Nah, ya. Terus sekarang Bapak tanya, mengapa kalau kalian punya teman kok menggunakan kacamata? Nah, itu kenapa ya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencegah atau mengatasi gangguan itu? Yang ketiga, apa nama alat optik yang mereka gunakan? Apa itu? Apakah teropong ataukah mikroskop? Yang keempat, coba sebutkan alat optik selain kacamata. Nah, yang digunakan ini kacamata ya, bukan mikroskop ya. Nah, untuk bagian keenam atau bagian terakhir ini, tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi melalui video ini ya, bukan buku, kalian nanti dapat menjelaskan pembentukan bayangan pada 1. Kamera, 2. Loop, 3. Mikroskop, dan yang terakhir ada teleskop. Nanti kalian juga dapat menyelidiki pembentukan bayangan pada kamera obscura. Apa sih itu obscura? Nah, nanti dilihat ya, di buku juga ada, silahkan dibaca. Oke, mengapa dipelajari? Karena kalian sering sekali melihat alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Kamera, apalagi kamera ya. HP sekarang ada kamera. Kaca pembesar atau loop, mikroskop dulu kelas 7 kalian sudah melakukan pengamatan, atau mungkin kelas 8 waktu belajar struktur juga kalian menggunakan mikroskop ya. Dan teleskop, nah ini untuk melihat hilal. Hilal itu untuk penentuan apakah awal bulan sudah datang atau belum, misalkan melihat hilal seperti itu. Bukan untuk melihat jodoh ya. Nah, nanti kalau anak-anak itu biasanya baper, oh ternyata hilalnya belum kelihatan, berarti jodohku belum terlihat. Nah, bukan ya. Jangan terlalu baper. Nah, mempelajari materi ini tujuannya apa sih kita belajar di bagian terakhir ini? Setelah kalian mempelajari materi ini, kita nanti dapat memahami prinsip kerja dari beberapa alat optik. Nah, nantinya kita dapat mengembangkan alat optik yang lebih canggih untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia ya, supaya negara kita tuh lebih maju dan lebih canggih ya. Oke, yang pertama kamera. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Mungkin yang senang atau suka fotografer itu paham dengan bagian ini. Ada bagian film, pengatur fokus, lensa, dan lain-lain. Ini merupakan keterangannya. Jadi pada saat kita mengambil gambar dengan sebuah kamera atau handphone kita, cahaya itu dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera. Nah, kamera itu memiliki diafragma atau pengatur cahaya untuk mengatur jumlah sedikitnya cahaya masuk ke dalam lensa. Nah, dengan jumlah cahaya yang tepat akan diperoleh foto atau gambar yang jelas. Sementara itu, untuk memperoleh foto yang tajam dan tidak kabur perlu mengatur fokus. Nah, tapi biasanya kalau masih amatir itu menggunakan yang manual ya, jadi sudah diatur manual, tidak mengatur fokusnya, jadi sudah otomatis. Ya. Kamera. Yang kedua, ini loop atau kaca pembesar. Nah, sebuah kaca pembesar memungkinkan kita untuk menempatkan objek lebih dekat ke mata kita sehingga objek tampak terlihat sudut lebih besar. Nah, ukuran bayangannya bergantung sudut pada mata yang berhadapan dengan objek ya. Nih, jadi ada mata berakomodasi dan mata tidak berakomodasi. Apa maksudnya itu? Dipelajari. Nanti ditanyakan waktu ujian. Oke? Nah, ini merupakan ini tadi ya, sudah saya tampilkan di sini. Tapi tidak apa-apa, nanti berarti pertanyaannya lain ya. Yang A, berarti dia matanya berakomodasi maksimum. Nah, apa sih bedanya? Yang A ini kan maksimum, yang B ini kan tidak berakomodasi atau minimum ya. Nah, kalau maksimum itu bayangannya terbentuk. Tapi kalau minimum atau tidak berakomodasi, bayangannya itu tak hingga. Nah, jauh tak hingga. Nah, seperti ini ya. Kalau sejajar, dua garis sejajar kan tidak akan pernah bertemu ya. Di sini tak hingga bayangan. Nah, ini mikroskop yang sudah kalian pelajari atau pernah kalian gunakan waktu di SMP Negeri Nganjuk kelas 7 dan kelas 8 ya. Nih, ada bagian-bagiannya, saya kira sudah paham ya kalau ini, karena di IPA kelas 7 itu sudah belajar cara menggunakan dan bagian serta fungsinya ya. Nah, ini merupakan pembentukan bayangannya, bayangan akhirnya berarti di sini ya, diperbesar terbalik nyata ya.
Teleskop. Nah, ini merupakan teleskop ya. Teleskop bias sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian pipa. Lensa yang lebih besar adalah lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil dinamakan dengan lensa okuler. Ya, jadi yang dekat dengan mata kita namanya lensa okuler. Penjelasannya bisa kalian baca sendiri di buku juga ada. Ya. Nah, ini ada teleskop. Ini pembentukan bayangannya sebelah kiri. Nah, ini merupakan alatnya, teleskop. Nah, ya. SMP 3 belum punya teleskop ya. Kalau kalian pengen nyoba ya kalian harus nanti masuk di jurusan fisika atau masuk di jurusan MIPA. Nanti kalian akan praktikum menggunakan teleskop. Nah, ini teleskop pantul. Bisa kalian baca juga. Nah, evaluasi terakhir. Yang pertama, bagian kamera yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Kamera disebut apa? Nah, nanti komen di bawah ya. Kalau nggak tahu bisa tanya. Yang kedua, mikroskop memiliki dua lensa utama, yaitu okuler dan objektif. Baik lensa okuler maupun objektif tersusun atas lensa cembung. Pasangan yang tepat antara lensa yang terdapat pada mikroskop dan bayangan dibentuk oleh lensa itu bagaimana? Silakan dianalisis. Oke, ini merupakan penutup ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Karena ini materi terakhir, berarti kalian harus bersiap-siap untuk mengikuti PAS. Nah, karena kondisinya seperti ini, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Semoga wabah ini akan segera hilang atau musnah ya. Oke, terima kasih untuk video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mewakili guru IPA dari SMP Negeri 3 Nganjuk, terutama yang mengajar kelas 8. Memohon maaf dan selalu berpesan kepada kalian, jangan lupa belajar di rumah. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.